Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sistem pernapasan. Nah teman-teman, sebelum kami menjelaskan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nama saya Devi Aprilianti. Hai teman-teman, nama saya Widya Lukiana. saya Intan Triana Siahaan. Saya Margareta Dusafianti. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu sistem pernapasan? Nggak tahu tuh kak, boleh dong kak. Sistem pernapasan adalah suatu sistem yang memperoleh oksigen untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan dalam metabolisme tubuh. Apa sih susunan dari sistem pernapasan? Baik teman-teman, susunan dari sistem pernafasan itu sendiri ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkeolus, dan ada alveolus, dan yang terakhir itu ada diafragma. Nah teman-teman, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan yang pertama hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan yaitu di dalam lubang hidung dengan metabolisme inspirasi. Saluran di rongga hidung kemudian akan disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang masuk ke dalam udara. Setelah itu udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara akan diteruskan ke faring. Faring yaitu tempat pertukaran. Faring yaitu tempat persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan dari mulut. Tempat faring yaitu ada di belakang mulut dan di belakang hidung. Seterusnya akan dilanjutkan ke laring, yaitu oleh Widya Lukiana. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian dari udara setelah dari faring itu akan menuju ke laring. Laring ini adalah saluran pernafasan yang membawa udara ke dalam trakea, di mana letak dari laring itu sendiri itu terletak di belakang kerongkongan. Di dalam laring terdapat epiglotis, yang mana fungsi dari epiglotis ini yaitu untuk mengatur masuknya udara dan makanan sesuai dengan jalurnya. Seperti contohnya, ketika kita memakan, maka epiglotis ini akan menutup pada saluran pernafasan, dan ketika kita bernafas, otomatis epiglotis ini akan menutup pada saluran pencernaan. Selanjutnya, di dalam laring ini memiliki 9 tulang rawan. Salah satu contoh tulang rawan yang terdapat di laring itu seperti tulang rawan tiroid. Tentunya kalian sudah mengerti kan apa sih itu tulang rawan tiroid? Ya, betul ya. Yaitu tulang rawan tiroid ini pada laki-laki dewasa itu disebut sebagai jakun. Kemudian fungsi dari laring itu sendiri berfungsi sebagai mengatur masuknya udara dan makanan sesuai dengan salurannya, dan berfungsi juga dalam mengeluarkan suara. Nah, oh ya teman-teman, di dalam laring ini juga sering disebut sebagai kotak suara. Kalian mengerti ataupun kalian sudah mengerti belum? Kenapa sih laring ini disebut sebagai kotak suara? Laring disebut sebagai kotak suara karena di dalam laring ini terdapat pita suara yang itu nanti akan menghasilkan suara.
Nah, terus bagaimana sih cara pita suara ini bekerja untuk mengeluarkan suara itu sendiri? Suara akan dihasilkan melalui perenggangan yang terjadi pada pita suara dan kemudian akan merengkangnya dari pita suara ini sehingga bergetar. Sebagai contohnya, ketika seseorang mengeluarkan dengan suara dengan nada yang tinggi yang terjadi di dalam pita suara ini akan terlentang dengan erat dan berkontraksi secara cepat. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam trakea. Itu letak dari trakea itu sendiri di belakang leher atau di tengah-tengah leher. Bisa kita lihat di sini letak dari trakea. Trakea ini memiliki bentuk tabung melonjong dengan diameter 20-25 mm dengan panjang 10-15 cm. Kemudian di dalam trakea ini dilengkapi dengan 20 tulang rawan yang berbentuk seperti cincin yang kuat tetapi fleksibel. Dan di dalam trakea ini juga, di dalam dinding-dinding trakea ini terdapat cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Terus tentunya di dalam dinding trakea ini juga dilapisi oleh muskus dan silia. Kalian sudah mengerti belum apa sih muskus dan silia ini? Baik, teman-teman, muskus dan silia ini sangat berperan penting loh dalam sistem pernafasan. Kenapa begitu? Karena muskus dan silia ini berfungsi untuk mendorong keluar benda-benda yang masuk ketika kita bernafas. Benda-benda yang masuk ini seperti debu, molekul-molekul kecil yang tidak tersaring pada rongga hidung. Nah, nantinya akan dikeluarkan kepada silia dan muskus ini. Pergerakan dari silia dan muskus ini itu bergerak seperti bergelombang, yang dimana pergerakan ini disebut sebagai ekskalator muskus, dimana pergerakan ini membantu perjalannya ataupun sangat penting dalam sistem pernafasan. Fungsi dari trakea yaitu berfungsi sebagai tempat udara menuju ke paru-paru dan berfungsi sebagai penyaringan ataupun mendorong benda-benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan sebelum masuk ke dalam paru-paru, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru ini akan dipastikan tidak ada benda-benda asing yang masuk sehingga dapat dicerna oleh tubuh dengan baik. Selanjutnya, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang materi dari bronkus. Apa sih bronkus? Bronkus merupakan pencabangan dari trakea yang menuju ke arah bagian kanan dan bagian kiri. Baik bagian bronkus kanan maupun kiri itu tersusun dari tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran mukosa atau selaput lendir. Pada trakea, bronkus akan bercabang atas, tengah, dan bawah sehingga membentuk yang namanya itu struktur pohon bronkial. Selanjutnya, cabang-cabang tadi akan menuju ke bagian-bagian yang cabang lebih banyak dan lebih sempit yang itu disebut dengan nama bronkiolus. Bronkiolus letaknya lebih dekat menuju ke jaringan di dalam paru-paru dan berakhir pada alveolus atau kantung udara, di mana alveolus adalah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Kalian tahu nggak sih di paru-paru itu terdapat tulang apa?
Yang tadi sudah saya sebutkan, di paru-paru ada tulang rawan. Apa sih fungsi dari tulang rawan tersebut? Tulang rawan berfungsi untuk memperkuat dari cabang-cabang yang ada pada bronkus dan bronkiolus, agar pada saat manusia bernapas, saluran udara dari cabang-cabang tersebut tidak tertutup. Jadi itulah fungsi dari tulang rawan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Margareta Dwi Sofianti. Menjelaskan tentang alveolus dan diafragma. Kalian tahu nggak sih apa itu alveolus? Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang memiliki bentuk unik, mirip seperti kantong kecil yang bergerumbung seperti buah anggur. Nah, kalian tahu nggak sih berapa jumlah dari alveolus? Jumlahnya sangatlah banyak, yaitu sekitar 480 juta. Dan alveolus sendiri terletak di ujung bronkial di sini. Nah, dan fungsi dari alveolus sendiri yaitu yang pertama sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua sebagai tempat bertemunya darah dan udara. Dan ketika melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida di alveolus. Jadi, ketika menghirup oksigen, alveolus akan mengembang dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, alveolus akan mengempis. Dan yang selanjutnya yaitu adalah diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernafas. Diafragma sendiri terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Kalian tahu nggak sih bentuk diafragma sendiri seperti apa? Bentuk diafragma yaitu seperti kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiringnya proses pernapasan manusia. Alat peraga yang telah kami buat dari bahan sederhana. Anggap saja ini adalah sebuah pernapasan yang ada pada tubuh manusia. Teman-teman, kami akan menunjukkan bagaimana fungsi dari paru-paru yang ada dalam tubuh manusia. Pada saat manusia menghirup udara atau inspirasi, paru-paru akan mengembang seperti pada balon yang telah kami tampilkan di sini. Dan pada saat manusia mengeluarkan udara atau ekspirasi, balon akan kembali mengempis, sama seperti paru-paru juga akan mengempis pada saat kita mengeluarkan udara dari saluran pernapasan. Kami akan memperagakan ulang bagaimana mekanisme cara bekerja dari paru-paru pada tubuh manusia yang akan diperagakan oleh teman saya Widya Lukiana. Teman-teman, ini adalah proses pada saat kita menghirup udara di dalam tubuh. Paru-paru akan mengembang dan pada saat kita mengembuskan udara dari pernapasan, balon atau paru-paru akan mengempis seperti yang terjadi pada gambar. Teman-teman, selanjutnya kami akan menjelaskan salah satu masalah atau penyakit yang ada pada sistem pernapasan manusia. Contoh dari penyakit yang terjadi dalam sistem pernapasan itu sendiri yaitu adanya yang disebut dengan penyakit laringtis. Penyakit ini terjadi pada area laring yang mengalami pembengkakan ataupun peradangan. Terus, kenapa sih penyakit ini bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Nah, jadi teman-teman, penyakit dalam laringtis ini disebabkan karena adanya virus, bakteri, dan jamur ya teman-teman. Nah Kak, apa sih solusi atau cara agar kita menghindari atau sembuh dari penyakit ini? Nah, untuk cara pencegahannya, kita bisa untuk pada seorang laki-laki untuk tidak lagi merokok ataupun menghindari asap dari rokok. Terus kemudian kita bisa mengkonsumsi banyak air minum dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berkarbohidrat. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan kami jelaskan dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari kami. Bye-bye.